Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Rika Deswanti bersama teman saya Irna Zalistiani akan menjelaskan tentang administrasi humas. Administrasi humas merupakan singkatan dari administrasi hubungan masyarakat dengan sekolah. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari administrasi humas. Dalam arti sempit, administrasi berarti pekerjaan tulis-menulis. Sedangkan dalam arti luas, administrasi merupakan kegiatan yang komprehensif menyeluruh, yakni yang bersangkutan dengan pengelolaan keseluruhan dari awal hingga akhir. Istilah humas pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat, yakni Thomas Jefferson, pada tahun 1807 dengan istilah public relation. Hubungan masyarakat dengan sekolah merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan inspirasi, simpati dari masyarakat. Jadi, administrasi humas, hubungan masyarakat dengan sekolah merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja atau sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya, serta dari publik pada khususnya, sehingga kegiatan sekolah, operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Humas, sebagai penghubung dari pihak sekolah dengan masyarakat harus selalu dipelihara dengan baik, karena sekolah akan selalu berhubungan dengan masyarakat. Tidak bisa dilepaskan darinya. Sebagai partner sekolah dalam mencapai kesuksesan sekolah itu sendiri, sekolah semakin tinggi di mata masyarakat jika sekolah mampu melahirkan peserta didik yang cerdas, berkepribadian dan mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dan memajukan masyarakat. Sekolah harus selalu siap mengantarkan peserta didik terjun langsung ke masyarakat. Di antaranya, dengan membekali peserta didik dengan pengetahuan dan nilai-nilai keterampilan-keterampilan, khusus baik melalui kegiatan intra atau ekstra. Jadi, bila ditarik kesimpulan secara general, maka pengertian hubungan sekolah dengan masyarakat adalah rangkaian kegiatan, organisme atau instansi untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat atau pihak-pihak tertentu di luar organisasi tersebut, agar mendapatkan dukungan terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kerja secara sadar dan sukarela. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari administrasi humas, selanjutnya kita harus juga mengetahui apa tujuan dari administrasi humas itu sendiri. Di sini, saya membagi 7 tujuan dari administrasi humas. Yang pertama, tujuan dari administrasi humas yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan serta sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. Yang kedua, meningkatkan pemahaman sekolah tentang keadaan dan aspirasi masyarakat tentang sekolah. Yang ketiga, menumbuh kembangkan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran pendidikan atau sekolah dalam pembangunan. Yang keempat, membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat untuk dapat membantu sekolah. Yang kelima, memberikan informasi kepada masyarakat tentang tanggung jawab sekolah untuk memenuhi harapan masyarakat mengenai hal-hal yang mungkin disumbangkan sekolah terhadap kepentingan masyarakat. Yang keenam, mengusahakan dukungan dan bantuan dari masyarakat untuk memperoleh sumber-sumber yang diperlukan dalam rangka memenuhi dan meningkatkan keperluan sekolah. Yang terakhir, saling membantu dan mengasihi. Sekolah dapat memperoleh bantuan keuangan atau bantuan lainnya demi kemajuan sekolah. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Irna Zalistiani. Kepada Irna Zalistiani, saya persilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen administrasi humas. Pada dasarnya, inti dari kegiatan humas adalah proses komunikasi
sehingga yang menjadi komponen-komponen atau elemen-elemen dari humas tersebut tidak berbeda dengan komponen-komponen atau unsur-unsur dari komunikasi. Nah, komponen-komponen komunikasi tersebut meliputi yang pertama adalah sumber berita atau sender. Sumber berita ini adalah tempat atau subjek yang membuat atau menyampaikan informasi, pesan, ide, ataupun gagasan. Selanjutnya yang kedua adalah pesan atau message. Pesan yaitu sesuatu yang disampaikan sumber berita kepada penerima berita yang dapat berwujud informasi atau berita, ide, ataupun gagasan. Pesan tersebut dapat berubah pesan yang bergerak seperti lambaian tangan, anggukan kepala, raut muka, keringan mata, ataupun genggaman tangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu media atau channel. Channel atau media ini adalah perantara yang dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan ataupun informasi. Media itu dapat berupa media visual, yaitu media yang memuat pesan melalui indera penglihatan seperti gambar, foto, slide, dan lain-lain. Dan yang kedua ada media audio. Media audio ini adalah berupa media untuk menyampaikan pesan melalui indera pendengaran seperti radio, recorder, dan sebagainya. Yang ketiga ada media audiovisual, yaitu media yang digunakan menyampaikan pesan melalui indera penglihatan dan indera pendengaran, sekaligus seperti video, televisi, film, dan sebagainya. Selanjutnya, yang keempat yaitu penerima berita atau receiver. Penerima berita yaitu orang yang menerima informasi, ide ataupun pesan tersebut dari pengirim berita melalui channel atau saluran tertentu. Misalnya murid menerima berita atau informasi dari guru tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu umpan balik atau feedback. Umpan balik ini adalah berupa respon yang diberikan oleh penerima pesan. Umpan balik dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap berita yang diterima tersebut. Umpan balik ini digunakan untuk mengetahui keberhasilan penyampaian pesan tadi kepada penerima pesan. Selanjutnya yang terakhir yaitu tujuan. Tujuan adalah berupa sasaran yang ingin dicapai oleh pemberi pesan. Misalnya, guru mengajarkan suatu topik pengajaran kepada murid atau siswanya dengan tujuan agar mereka memahami pokok bahasan yang diajarkan tersebut. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang tugas-tugas administrasi humas. Adapun beberapa tugas humas dalam organisasi maupun administrasi perkantoran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah strategi komunikasi publik. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa humas atau public relation merupakan wajah dari suatu organisasi. Humas memegang peran penting dalam menyampaikan informasi tentang organisasi kepada stakeholder yang terkait dan kepada publik. Semua bagian humas sudah dilengkapi dengan kontak center sehingga dapat menerima keluhan dan menjadi tempat di mana masyarakat mendapatkan informasi secara lengkap mengenai organisasi. Bagian humas selalu berkaitan dengan media, entah itu media televisi, iklan, ataupun cetak sehingga bisa menunjukkan perihal kondisi terkini dari suatu organisasi. Nah, tujuan yang kedua adalah mengelola keadaan darurat. Pada saat sebuah kondisi menghampiri yang dapat merusak atau bahkan meruntuhkan citra suatu organisasi, maka disinilah peran penting humas diperlukan. Kondisi seperti ini pastinya tidak pernah diharapkan, tetapi bisa terjadi kapan saja. Hal ini dikarenakan adanya isu-isu negatif yang telah berkembang dalam suatu organisasi sampai menyebar di masyarakat. Pastinya jika dibiarkan begitu saja dapat merusak citra organisasi di mata publik. Maka dari itu, peran humas dalam suatu organisasi adalah untuk meredam dan mengatasi keadaan darurat supaya tidak semakin berkembang ke arah perpecahan dalam organisasi. Selanjutnya yang ketiga adalah humas juga menjadi bagian yang penting dalam strategi marketing suatu organisasi, khususnya untuk organisasi yang bergerak dalam bidang produksi produk. Pastinya, bagian humas akan menjadi motor penggerak dalam meningkatkan penjualan produk tersebut.
Tujuan yang keempat adalah hubungan media. Bagian humas atau public relation harus menjalin hubungan yang baik dengan semua awak media. Humas dan media memang akan selalu bersinggungan. Terlebih lagi jika ada perkembangan terbaru mengenai jalannya suatu organisasi yang sudah tentu semua awak media akan terlibat. Maka dari itu, humas memegang peranan penting dalam menjalin hubungan dengan para media. Selanjutnya yang kelima adalah menjangkau kegiatan. Humas profesional sering melibatkan diri dalam suatu kegiatan dengan membawa brand organisasi. Hal seperti ini pastinya akan memberikan pengaruh positif pada citra organisasi. Banyak sekali organisasi yang menjadi sponsor-sponsor kegiatan sekelas Olimpiade. Pastinya, hal ini juga menjadi bagian dari kegiatan organisasi supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas, sehingga organisasi akan semakin berkembang. Yang terakhir adalah mengelola media sosial. Saat ini, media sosial ataupun disebut dengan medsos ini banyak digandrungi masyarakat. Media sosial atau medsos menjadi hal yang akrab dengan aktivitas sehari-hari kita. Media sosial juga menjadi sarana bagi humas untuk dapat menjalani masa yang lebih luas dan kompleks. Didukung dengan teknologi dan jaringan internet yang stabil pastinya, akan membuat akun medsos mudah untuk dikelola. Sebuah fanpage di Twitter, Facebook, ataupun Instagram dapat membantu bagian humas untuk berinteraksi dengan pengguna dunia maya. Nah, maka dari itu, kita harus dapat memaksimalkan media sosial secara bijak supaya citra dan karakter positif organisasi yang dikelola bisa lebih diterima oleh publik.